Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 6 gelombang Selasa Praktikan Laboratorium Teknologi Sediano Steril 2 Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Jelita Cornelia Tamba, dan ada teman-teman saya, Agnes Yuliani Raja Guguk, Melinda Safitri Tambunan, Novi Nur Halima, Noviana, dan Anastasia Teresia. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada 3 metode dalam pembuatan tablet, yaitu granulasi basah, metode granulasi kering, dan metode cetak langsung. Kali ini kami akan membuat tablet bersalut dengan metode granulasi basah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tablet salut dan tujuannya. Apa sih tablet salut itu? Tablet salut adalah tablet yang disalut dengan zat atau penyalut yang sesuai dengan zat aktifnya untuk tujuan tertentu. Nah, ada beberapa tujuan dari penyalutan tablet, antara lain untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak pada obat. Kedua, untuk melindungi zat aktif obat dari cahaya dan zat aktif obat yang bersifat higroskopis. Selanjutnya, untuk mencegah inkompatibilitas pada obat, untuk mengatur tempat pelepasan obat dalam saluran cerna, dan penyalutan tablet juga berguna untuk melindungi obat dari benturan mekanik. Nah, untuk lebih tahu selanjutnya, simak video kami ya. Alat, ambilum foil, corong, kertas perkamen, lumpang, talam, pipet tetes, penyemprot. Bahan, aquades, etanol, CMC, propilon glikol, pewarna. Percobaan, disiapkan alat dan bahan, ditimbang semua bahan, dibuat mucilago amili dengan cara 1. Ditata beker gelas dan batang pengaduk. Kedua, ditimbang amilum mandihat 0,75 gram ke dalam beker gelas dan ditambah aquades 7 ml. Ketiga, dipanaskan di atas hot plate sambil diaduk sampai didapat massa kental dan transparan. Ditimbang pengembang dalam 0,625 gram dan bahan pengisi laktosa 22,5 gram ke dalam lumpang dan digerus homogen. Ditimbang sedikit demi sedikit mucilago amili bahan penikat dengan pengisiannya pada ujung alu dan digerus hingga tersebut berbentuk massa yang kompak. Diayak dengan ayakan Masehi nomor 12. Ditimbang massa granul dan dicatat dikering dalam lemari pengering dengan suhu 40 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius selama lebih kurang 24 jam. Diayak dengan Masehi nomor 14. Uji preformulasi granul salut terbagi atas 3. Yang pertama, uji sudut diam. Prosedurnya, ke dalam seorang alir yang ditutup bagian bawahnya, dialirkan granul kering yang akan dicetak. Lalu dibuka dan granul dibiarkan mengalir. Dihitung tinggi dan diameter granul. Di mana syarat uji diam yaitu theta tidak boleh lebih kecil daripada 20 derajat, tidak boleh lebih besar daripada 40 derajat. Yang kedua, uji waktu alir. Dimasukkan granul yang akan dicetak ke corong alir, dialirkan hingga seluruh granul mengalir, ditentukan waktu alir mulai dari granul mengalir sampai seluruh granul mengalir keluar. Di mana syarat waktu alir yaitu lebih kecil dari 2,5 detik. Uji yang ketiga adalah uji indeks tap. Prosedurnya, dimasukkan granul ke dalam gelas ukur, ditaping sebanyak 20 kali, ditentukan penurunan volume, dilakukan kembali dengan metode yang sama dengan gelas ukur dan granul yang baru. Di mana uji indeks tap yaitu I lebih kecil dari 20%. Setelah dilakukan uji preformulasi, akan dilakukan pencetakan tablet salut. Prosedurnya, disiapkan mesin mencetak tablet single pouch, dimasukkan pouch bawah dengan diameter sesuai tablet yang akan dicetak dan diatur jetnya. Dimasukkan massa tablet ke dalam hopper, lalu diatur skrup atas dan bawah untuk menentukan volume dan tekanan. Dicetak satu buah tablet, dicek beratnya, pengaturan pada pouch bawah dan tekanan pada pengaturan pouch atas. Ditimbang tablet apakah sesuai dengan beratnya yang diinginkan jika sudah diuji kekerasannya.
Dicetak 10 tablet lagi. Jika tablet sudah memenuhi syarat, diuji kembali berat serta kekerasannya. Jika tidak mengalami perubahan, dapat dicetak keseluruhannya. Prosedur penyalutan pada tablet salutnya: dimasukkan aquades ke dalam lumpang, ditaburkan HPMC 2 gram di atas aquades hingga merata. Tutup dengan aluminium foil selama 15 menit sampai HPMC mengembang. Setelah 15 menit terlihat HPMC mengembang, gerus HPMC hingga homogen. Tambahkan propilen glikos sedikit demi sedikit dan tetap terus digerus. Kemudian ditambahkan etanol sedikit demi sedikit dan tetap terus digerus hingga homogen. Kemudian ditetesi zat pewarna dan gerus hingga homogen. Kemudian masukkan larutan penyalut ke alat penyemprot menggunakan corong. Siapkan tabel inti. Masukkan ke dalam mesin penyalut, hidupkan mesin. Setelah mesin berputar, semprot tablet inti dengan perlahan. Tablet dikeringkan di lemari pengering. Uji evaluasi ada 4, yaitu yang pertama keseragaman bobot, yang kedua waktu hancur, yang ketiga kekerasan, dan yang keempat variabilitas. Yang pertama keseragaman bobot yaitu menentukan berat dari tiap tablet yang tercetak. Alat yang digunakan yaitu neraca analitik. Prosedurnya, dibersihkan tablet, lalu diambil 20 tablet, kemudian ditimbang. Lalu ditentukan bobot rata-rata, kemudian timbang satu persatu. Dihitung deviasi dan diambil 2 berat tablet yang berdeviasi tertinggi. Di mana syarat keseragaman bobot yaitu tidak boleh 2 tablet menyimpang dari kolom A yaitu 5% dan tidak boleh 1 tablet pun lebih dari kolom B yaitu 10%. Lalu yang kedua ada waktu hancur. Waktu yang dibutuhkan oleh tablet untuk hancur menjadi partikel-partikel kecil. Alat yang digunakan yaitu disintegration tester. Prosedurnya, diisi beker gelas dengan air bersuhu 37 derajat Celcius, lalu diletakkan di bawah keranjang. Dimasukkan 6 tablet pada masing-masing tabung di keranjang, lalu letakkan 6 tablet di bawah cakram penuntun dan dijalankan alat. Pada kedudukan tertinggi, bagian bawah keranjang masih berada pada permukaan air, dan pada kedudukan terendah, bagian atas keranjang berada di dalam air, sehingga tabung dapat dinaik turunkan secara teratur sebanyak 30 kali per menit. Dinyatakan hancur jika tidak ada tablet yang tertinggal pada kawat kasa. Lalu, dicatat waktu setiap tablet hancur. Syarat waktu hancur 6 tablet salut tidak boleh lebih dari 60 menit. Lalu yang ketiga ada kekerasan. Ketahanan dari tablet terdapat guncangan pada waktu pengangkutan, pengemasan, dan peredaran bergantung pada kekerasan tablet. Alat yang kami gunakan yaitu hardness tester. Lalu prosedurnya, dibersihkan alat, dimasukkan tablet ke alat hardness tester, lalu ditekan tombol new size untuk mengukur diameternya, lalu tekan tombol tes untuk mengetahui kekerasannya. Lalu ditunggu hingga muncul hasil pada layar, lalu dicatat dan tidak lupa untuk dibersihkan kembali alatnya. Di mana syarat kekerasan yaitu 4-8 kg. Lalu yang keempat yaitu variabilitas. Variabilitas yaitu gesekan dan goncangan merupakan hal yang paling sering menyebabkan tablet capping atau hancur. Alat yang digunakan yaitu variabilator. Prosedurnya, dibersihkan 20 tablet dari debu dan ditimbang yang merupakan berat awal. Lalu, dimasukkan tablet ke dalam alat dengan putaran 100 kali selama 4 menit. Artinya dalam 1 menit 25 kali putaran. Lalu, dikeluarkan 20 tablet tadi, dibersihkan dari debu dan ditimbang berat akhir, mana syarat variabilitas yaitu tidak boleh kehilangan bobot sebanyak 0,8%. Nah, setelah kita mengetahui alat, bahan, dan formula dari tablet salut, baik itu prosedur pembuatannya, baik itu preformulasinya, penyalutan, bahkan evaluasinya, di sini saya akan memberi penjelasan dan pembahasan mengenai hasil yang kami proses.
Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, bahwa pada praktikum ini kami melakukan atau memformulasi tablet salut dengan metode granulasi basah. Nah, pada pembuatan tablet salut dengan metode granulasi basah ini diperoleh berat granulat basah yaitu sebesar 22,04 gram. Setelah dikeringkan, diperoleh granulat kering seberat 21 gram. Pada saat pembuatan granul dengan metode granulasi basah, granulat yang diperoleh dapat diayak, dan ketika dicetak menggunakan mesin pencetak single punch and die, diperoleh 100 tablet, dan ini sesuai dengan resep yang tertulis. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, bahwa sebelum granul tersebut dicetak menjadi tablet, maka perlu dilakukan uji preformulasi, di mana itu ada 3 yang kami lakukan pada praktikum ini. Yang pertama sudut diam, kedua waktu alir, dan ketiga indeks start. Pengujian sudut diam diperoleh hasil theta sama dengan 15,67 derajat, di mana hasil yang kami peroleh tidak memenuhi syarat, yaitu theta lebih dari 20 derajat dan kurang dari 40 derajat. Hal ini tidak sesuai dengan literatur yang ada. Menurut Setiadevi 2014, sudut istirahat berkisar dari 25 sampai 45 dengan nilai rendah yang menunjukkan karakteristik yang lebih baik. Nah, sudut diam ini diukur dengan cara mengukur tinggi kerucut serbuk dengan menghitung sudut diam. Untuk pengujian waktu alir yang telah dilakukan, diperoleh hasil yaitu T sama dengan 1,59 detik, di mana hasil ini sesuai dengan syarat, yaitu T kurang dari 2,5 detik. Nah, hasil ini sesuai dengan literatur yang ada. Nah, syarat waktu alir granul yang baik ialah tidak lebih dari 10 detik untuk setiap 100 gram granul, menurut Elizabeth tahun 2018. Nah, pengujian ini dilakukan dengan cara mengalirkan 100 gram granul melalui sebuah corong dengan 3 kali pengulangan, sehingga untuk granul sebesar 60 gram waktu alirnya kurang dari 6 detik. Untuk pengujian indeks start yang kami lakukan, diperoleh rata-rata indeks start sebesar 8%, di mana hasil yang kami peroleh memenuhi syarat, yaitu indeks start kurang dari 20%. Dan hal ini sesuai dengan literatur yang ada. Menurut Haryanti 2012, semakin kecil nilai indeks start, maka sifat alir granul semakin baik. Sekarang saya akan memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai hasil yang kami peroleh dari pengujian evaluasi tablet salut. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa ada 4 pengujian yang dilakukan, yaitu uji keseragaman bobot, uji friabilitas, uji kekerasan tablet, dan uji waktu hancur. Untuk uji keseragaman bobot, hasil yang kami peroleh itu tidak memenuhi syarat, yaitu sebesar 22,27%, 19,58%, dan 22,27%, di mana syarat yang tertera yaitu tidak boleh 2 tablet menyimpang lebih besar dari 5% kolom A, dan tidak boleh 1 pun tablet menyimpang lebih besar 10% dari kolom B. Berdasarkan literatur menurut Setiadevi tahun 2014, kesalahan pada membentuk tablet menjadi salah satu faktor keseragaman bobot tidak memenuhi syarat, dikarenakan granulat ini dihasilkan tidak begitu baik sempurna untuk memenuhi syarat untuk dihasilkan tablet. Hasil yang diperoleh sedikit lebih atau kurang dari bobot yang telah ditetapkan untuk dicetak, yakni 500 mg. Lebih dan kurang bobot yang dihasilkan dapat terjadi selama proses pencetakan berlangsung atau terjadinya kerusakan tablet selama dicetak ataupun setelah dicetak, sehingga berpengaruh pada keseragaman bobot itu sendiri. Untuk pengujian waktu hancur, diperoleh hasil yaitu sebesar 10 menit 18 detik, di mana hasil yang diperoleh sesuai dengan syarat, yaitu untuk tablet bersalut, waktu hancur yang baik adalah kurang dari 60 menit, dan ini sesuai dengan farmakopik. Untuk pengujian kekerasan tablet yang dilakukan, diperoleh hasil sebesar 5,98 kg, di mana hasil ini sesuai dengan syarat yang ada, yaitu kekerasan tablet yang baik antara 4-8 kg. Dan menurut Sugiono tahun 2017, waktu hancur selaras dengan kekerasan tablet. Semakin keras tablet yang dicetak, maka semakin susah untuk tablet tersebut hancur. Untuk pengujian evaluasi terakhir, yaitu friabilitas, diperoleh hasil sebesar 4,6%, di mana hasil ini tidak memenuhi persyaratan, yaitu kehilangan bobot tidak boleh lebih dari 0,8%. Kesalahan dalam pencetakan tablet dapat terjadi yang menyebabkan friabilitas ini pun akhirnya tidak memenuhi syarat. Nah, ini bisa terjadi karena massa granulat yang terbentuk itu tidak kompak, sehingga tablet yang tercetak itu kurang padat. Nah, itulah pembahasan mengenai hasil-hasil yang kami peroleh selama praktikum. Ada yang memenuhi persyaratan dan ada yang tidak memenuhi persyaratan. Setelah dilakukan percobaan, dapat ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama itu ada percobaan pembuatan tablet salut dengan menggunakan metode granulasi basah, yang dimana dibuat terlebih dahulu lalu ditambahkan dengan laktosa sebagai bahan pengisi,
dan ditambahkan dengan amilomanihold sebagai pengembang dalam, lalu digerus hingga homogen. Setelah itu ditambahkan mucilago amili, lalu digerus hingga membentuk massa yang kompak. Setelah itu diayak dengan ayakan nomor 12, lalu dikeringkan di lemari pengering selama 24 jam, lalu ditambahkan dengan bahan pelicin dan dicetak menjadi tablet. Dan setelah itu disalut dengan HPMC, lalu kemudian disalut dengan HPMC dengan menggunakan alat panci konvensional dan juga alat penyemprot, dan setelah itu tablet dikeringkan kembali. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu dilakukan uji preformulasi, itu ada uji waktu alir, indeks tab, dan juga ada uji sudut diam. Untuk uji sudut diam, granulnya memenuhi syarat yaitu 15,67 derajat, yang dimana syaratnya itu adalah lebih besar dari 20 derajat dan lebih kecil dari 40 derajat. Untuk uji waktu alir juga memenuhi syarat hasilnya, yaitu waktunya adalah 1,59 detik, yang dimana syaratnya adalah kurang dari 6 detik. Dan untuk uji indeks tab juga memenuhi syarat, hasil didapat adalah 8%, sedangkan syaratnya adalah kurang dari 20%. Untuk hasil yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah pada uji evaluasi tablet salut, yaitu menggunakan uji keseragaman bobot dan uji waktu hancur, friabilitas, serta uji kekerasan. Untuk uji keseragaman bobot didapatkan A1-nya yaitu 22,27%, A2-nya 19,58%, dan A3-nya 22,27%, yang dimana tidak memenuhi syarat karena menyimpang dari kolom A yakni 15% serta menyimpang dari kolom B yakni 30%. Untuk uji waktu hancur memenuhi syarat yakni 10 menit 18 detik, yang dimana syaratnya adalah kurang dari 60 menit untuk tablet salut. Untuk uji kekerasan, hasil yang didapatkan adalah 5,98 kg, yang dimana syaratnya adalah 4-8 kg. Untuk uji friabilitas tidak memenuhi syarat karena hasil yang didapat adalah 4,6%, sedangkan syaratnya adalah 0,8%. Untuk sarannya selanjutnya, praktikum yang dilakukan adalah dilakukan penyalutan lain seperti penyalutan gula ataupun penyalutan enterik. Dan untuk bahan salutnya hendaknya digunakan HPC ataupun selak. Terima kasih.